Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya dan selalu dalam lindungan Tuhan. Oke, baik. Jadi di video kali ini saya ingin membahas tentang materi perpajakan terkait ketentuan dan juga tata cara dalam perpajakan. Jadi disimak sampai habis ya. Masuk ke materi yang pertama yaitu tentang NPWP atau yang disebut dengan nomor pokok wajib pajak. Ini merupakan sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau bisa juga sebagai identitas wajib pajak. Nah, fungsinya terdiri dari 3 jenis, yaitu ada sebagai identitas. NPWP ini memudahkan administrasi perpajakan dan pengawasan kewajiban pajak. Lalu fungsi yang kedua ada sebagai pengajuan kredit. NPWP diperlukan saat mengajukan pinjaman atau kredit di bank. Yang terakhir ada sebagai pengurusan izin usaha. NPWP diperlukan untuk mendapatkan surat izin usaha perdagangan atau yang disebut dengan SIUP bagi pelaku usaha. Jangan lupa, setiap wajib pajak hanya diberikan satu nomor NPWP saja. Selanjutnya ada MPPKP atau yang disebut dengan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Ini merupakan nomor identitas yang diberikan kepada pengusaha kena pajak atau PKP saat mereka dikukuhkan sebagai PKP melalui surat pengukuhan. Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP tentunya akan menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sanksinya yaitu berupa pidana penjara 6 bulan sampai 6 tahun dan juga ada denda 2-4 kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayarkan atau kurang dibayar. Lalu untuk SPT tahunan digunakan untuk melaporkan penghasilan selama 1 tahun. Untuk wajib pajak orang pribadi terdapat 3 formulir, yaitu ada formulir 1770 untuk wajib pajak dengan penghasilan dari usaha. Lalu untuk formulir 1770S untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan dari 1 atau lebih pemberi kerja dengan total 60 juta. Lalu untuk formulir 1770SS untuk wajib pajak dengan penghasilan di bawah 60 juta. Sedangkan untuk batas waktu penyampaian SPT masa di Indonesia bervariasi tergantung jenis pajak yang dilaporkan. Misalnya saat masa PPH harus dilaporkan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Lalu saat masa PPN dilaporkan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jika batas waktu jatuh pada hari libur, maka wajib pajak harus untuk melaporkan SPT pada hari kerja berikutnya. Artinya, jika masa pajak berakhir pada bulan tertentu, wajib pajak harus melaporkan SPT PPN di bulan berikutnya, sebelum tanggal 30 atau 31, tergantung pada jumlah hari dalam bulan tersebut. Untuk batas waktu penyampaian SPT tahunan adalah untuk wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Untuk wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Nah, pajak ini dapat diperpanjang jangka waktunya dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya kita masuk tentang pembukuan. Ini merupakan pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan informasi termohon termasuk harta, kewajiban, modal, dan lain-lainnya. Yang harus atau wajib melakukan pembukuan yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, lalu juga wajib pajak badan. Kemudian ada pencatatan. Ini merupakan pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. Ini juga mencakup penghasilan yang bukan objek pajak. Setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan pembukuan atau pencatatan palsu tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tentunya ini akan menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Masuk ke materi yang terakhir yaitu tentang penagihan pajak. Adalah tindakan penagihan terhadap wajib pajak apabila utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum juga dilunasi.